adaptasi film dokumenter. Tapi yang tadi ditayangin ya, aku nggak mau Iya. itu dong. Penting Sebagai di film desa. dokumenter pertama dari yang lainnya mungkin yang pernah Mas Agung pegang gitu kan. Oh enggak, saya itu sebenarnya tertarik dengan dokumenter itu sejak pas pandemi. Saya membuat film bareng Kemendikbud itu tentang potensi wisata, yaitu Borobudur yang saya pegang. Itu kan waktu itu programnya itu menggandeng sutradara-sutradara Indonesia, ada Mas Riri juga, ada Ismail Basbet, ada banyaklah di situ pada saat itu. Nah, salah satunya adalah saya kebagian di Borobudur. Nah, dari situ saya ngerasa bahwa wah, ternyata dokumenter itu sebuah ilmu, ya kan, ladang pengetahuan yang luar biasa, bahkan ladang pengetahuan sinema yang hakiki. Makanya jadi teringat sekali waktu itu Mas Garin pernah bilang, ketika kamu mau membuat sebuah film fiksi, maka pelajarilah dokumenter. Beranjak dari dokumenter, maka fiksi kamu akan menjadi sangat kental dengan dengan humanisme di situ. Nah, saya baru merasakan sekarang ini. Jadi kalau saya berangkat dari fiksi kan, film fiksi, sekarang kemudian saya balik sekarang ke dokumenter, benar-benar saya mempelajari dokumenter. Dan ini adalah dokumenter kedua saya, dan tentunya dibantu oleh teman-teman dari Jogja, Agni Tirta, dan juga oleh Regina. Mereka dua orang itu adalah filmmaker dari Jogja yang penggiat film dokumenter dan film independen juga di situ. Dan dari sini saya melihat bahwa bekerja dengan aktor-aktor yang bukan bintang itu buat saya luar biasa, menyenangkan sekali. Mereka punya, kalau soal acting ya, nggak kalah, cuma bedanya mereka tidak bukan dikenal oleh penonton Indonesia, nggak dikenal oleh produser gitu kan. Coba mereka itu punya keberuntungan yang sama gitu kan, maka film kita akan sangat beragam sekali. Itu sih sebetulnya. Kesulitannya sendiri apa sih? Kesulitannya nyaris nggak ada kesulitan apapun. Sebetulnya kesulitannya itu adalah logistik ya. Misalnya kalau syuting di daerah Jawa sih masih aman, misalnya di Tasik itu masih aman gitu kan. Tapi ketika saya harus syuting di Tidore gitu kan, di mana alat-alat kayak lampu, diesel, yang paling gede kan diesel gitu kan. Itu gimana saya harus membawa itu ke Tidore. Akhirnya kemudian kalau menggunakan diesel dari Tidore tidak kompatibel untuk syuting gitu. Itu yang susah, sehingga gambar yang di Tidore tidak sebagus yang ada di Jawa, karena memang kita kesulitan membawa alat-alat itu. Dan kalau toh itu dibawa dengan kapal, itu bisa seminggu sampai sana. Karena Tidore kan ujung Indonesia gitu kan, ujung Indonesia paling atas gitu kan. Nah, itu yang sampai hari ini belum terpecahkan kalau seandainya kita memang betul-betul syuting secara proper di daerah-daerah tersebut. Mas disibukkan dengan aktivitas lagi banyak syuting. Anak sendiri kemarin sempat sakit nih Mas, kabar. Ya itu Iya. itu cobaan sih. Anak saya itu kalau sakit itu sebulan sekali, sampai saya di rumah itu punya alat kedokteran. Dan kami tidak hanya saya ya, Saskia, terus kemudian para mbak-mbak itu, mereka itu sebetulnya perawat saya. Mereka bukan pembantu ya, lebih dari sekedar pembantu ya. Ya memang namanya juga pembantu ya, tapi lebih dari itu. Mereka adalah perawat anak saya. Jadi ketika anak saya itu urutan itu dari mulai Kana, Kala malah lebih sehat. Dari Kana, Kaba, yang paling parah tuh Kaba, terus kemudian di bawahnya Kaba ada Brekata, Bre sama Kama. Sakit apa? Semua punya penyakit pernafasan. Dimulai dari asma. Saya kan turunannya asma. Nah, kemudian nurun ke anak-anak ya kan. Kana itu bahkan divonis paru-parunya itu tidak bisa menampung 100% nafas gitu kan. Jadi dia hanya bisa menampung nafas itu 60%. Itu yang membuat karena itu orangnya tuh malas, nggak mau beraktivitas karena nafasnya nggak 100% gitu kan. Beda dengan Kala itu kan itu anak itu paling sehat sekali. Dia turunannya Saskia sekali. Saskia itu kan nggak pernah sakit dan nggak punya penyakit bawaan. Kalau saya udah alergi debu ya kan, terus alergi dingin sekarang, terus ditambah sesek gitu kan. Wah, rasanya pengen nyimeng aja. Kan nyimeng obat kan sebetulnya kan. Iya dong, itu obat. Di sini aja dilarang. Di Belanda kan legal gitu kan. Dua anak yang sakit Sekarang sebetulnya anak saya itu 6, semua sakit semua kecuali Kala. Kala itu memang sangat
Itu tadi yang saya bilang sangat kuat sekali. Jadi dia 100% itunya nafasnya, sehingga dia bermain bola, dia bermain drum, jadi aktivitasnya luar biasa gitu kan. Tapi yang lain kayak Kaba gitu kan, dia bermain bola ya kan. Tapi kemudian ketika sudah kena debu, terus alergi kucing, bulu ya kan, wah itu repot. Dan masalahnya adalah ibu mertua, mama mertua itu sangat pecinta kucing, dan kami juga pecinta kucing. Siapa sih yang nggak mencintai kucing gitu kan? Waktu itu pernah kita dihadiahi kucing ya kan, dan itu kita semua anak-anak suka. Tapi akibat dari semua itu Kaba jadi masuk ICU karena itu gitu kan. Dari semua itu baru kemudian kita relokasi kucing-kucing kita ke tempatnya mama. Nah persoalannya setiap kali main ke tempatnya mama mertua selalu sakit. Nah kemarin Kama lose control gitu kan, karena ya gimana kan, mertua kangen sama cucu gitu kan, kepengen engkau nggak pernah datang gitu kan, ya karena kita datang gitu kan, kita datang besoknya langsung masuk rumah sakit karena pneumonia, karena alergi bulu. Nah ketahuannya alergi bulu, kita cek di beberapa rumah sakit, salah satunya adalah di Singapura, ternyata semua mengidap alergi bulu. Antisipasinya seperti apa sih Mas? Parentingnya sendiri kan kalau misalnya anak sakit panik gitu, dan cara mungkin mengontrolnya sendiri dari kepanikan itu sebagai orang tua seperti apa sih Mas? Mempelajari dulu penyakitnya apa ya kan. Nah, penyakit itu kan pasti ada solusinya, ada penanganannya. Kalau kami penanganannya pertama adalah oksigen. Itu alat saturasi dulu. Alat saturasi itu penting. Mau tidak mau kita harus membeli, ya kan. Kita membeli nggak cuma 1, 2, kita bisa membeli sampai 3 gitu kan. Karena kita membutuhkan akurat. Dari saturasi itu akan ketahuan, akan terdeteksi bahwa nafas kita bagaimana, nafas anak-anak kita seperti apa. Dari nafas kita, dari saturasi itu kemudian triggernya akan kita mengkonsumsi tabung oksigen sendiri. Jadi sejak COVID kita sudah mengkonsumsi tabung sampai 2-3 tabung. Di rumah 2-3 kali. Jadi ketika anak saya kena alergi bulu tadi itu kan, bulu kucing tadi itu, kemudian kan sakit, ketika sakit kan drop, nah drop langsung disumpel dengan oksigen gitu kan. Jadi kita udah kayak imun gitu, ngerti nggak sih? Jadi ngeliat anak saya kayak anaknya, yaudah oksigen, udah begitu sudah. Anak saya juga sudah begitu, sambil dia gambar, sambil dia diuap, sambil dia nonton, sambil dia diuap gitu, sambil dia main PS, sambil dia diuap gitu loh. Jadi sudah seperti itu kejadiannya. Nah anehnya ketika work from home atau school from home itu kita tidak pernah sakit. Di Jogja kita tidak pernah. 2 tahun kita di Jogja tidak pernah sakit sama sekali. Tapi ketika pindah di Jakarta, sebulan sekali selalu sakit. Dan itu kayak arisan. Anak pertama sembuh, kemudian anak kedua, anak ketiga. Nggak boleh kecapean ya Mas ya? Bukan soal kecapean ya kan. Iya, enggak sih, kalau kecapean sih enggak. Bersinggungan. Kan sekolah kan kita bersinggungan dengan orang, anak-anak yang punya habit yang berbeda. Mungkin di rumahnya punya habit kucing, ya kan? Nah, kucing itu kan berbahayanya kucing, dibalik kelucuannya kucing, ya bulunya itu kan nempel. Nah, ketika dia nempel di baju salah satu, itu kan kita nggak tahu kan. Masa kan ketemu sama anak harus, kamu ada kucing nggak? Kamu ada kucing nggak? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi ya udah kontelan sama teman-temannya, itu kemudian pulang tiba-tiba kok udah pucat gitu kan. Selalu seperti itu. Sampai kemarin kakinya dari Jepang sendiri langsung ke Indonesia. Saskia dari Jepang, ya salahnya Saskia harus ke Jepang itu aja. Kenapa salah? Ya salah, Kenapa salah? Saya di Paris, ya kan? Saya di Eropa, Saskia ke Jepang. Terus siapa yang jaga rumah itu kan? Persoalannya saya ada di Paris, saya di Eropa karena urusan pekerjaan, urusan ini saya. Nih, ya kan, karena saya harus grading di Paris, jaga gawang lah di jaga rumah. Ternyata Saskia kebelet untuk healing gitu kan, healing sama teman-temannya. Akhirnya ya udah dia ke Jepang. Ya sih kita nggak bisa memaksa karena memang Saskia pekerjaannya di rumah sebagai ibu, sebagai istri juga luar biasa, dan dia di luar rumah dia juga seorang komisaris sebuah perusahaan hijabnya dia yang sudah sangat maju, terus ditambah lagi dengan menjadi aktivis Palestina Israel ini kan, ya itu malah lebih aktif lagi. Jadi dia membutuhkan tempat untuk healing lah. Nah kebetulan memang waktunya bersamaan sama saya, terus saya bilang kenapa sih harus ketika saya pergi kamu juga ikut pergi gitu kan, kenapa nggak bagi tugas aja gitu kan. Tapi memang nggak bisa karena akhir tahun kita sudah sama-sama sibuk dan anak-anak libur gitu kan, hanya waktu memanfaatkan waktu seminggu aja. Ya udah ketika dia pergi, kemarin dia pergi 3 hari di sana dikabarin
Kama sama Kala kebetulan. Kalau Kala kayaknya salah makan. Udah berapa Jadi, hari berarti? apa? Udah berapa hari dirawat? 3 hari udah sakit, dari keempat masuk rumah sakit. Sempat panic attack juga masih bang? Mas? Kita panik karena saturasinya nggak naik-naik, ya kan sudah di infus, sudah di apa namanya, sudah di oksigen tapi nggak naik-naik. Akhirnya terus kemudian ya diinjek, mau nggak mau diinjek. Injeksinya lewat infus tadi. Ya Kama kalau udah dia kalau kena serangan dia pasti akan lemas, tapi ketika serangannya udah nggak ada dia udah joget-joget gitu aja. Iya dia joget-joget. Iya. Lucu banget. Iya. Berarti saat ini masih di rumah sakit Mas? Oh enggak, sudah keluar. Sudah sehat dan sudah sekolah. Dan itu pada saat di rumah sakit, hari kedua di rumah sakit, seharusnya hari ketiga dia masih di rumah sakit, tapi dia ada konser di sekolahnya. Dan dia sudah latihan. Dan dia sudah ikut latihan dan saya sudah berencana untuk pulang untuk menonton konser itu kan. Akhirnya dia dipaksa keluar dari rumah sakit untuk konser, setelah itu masuk lagi ke rumah. Iya, tapi konser kemarin juga kayaknya happy aja gitu. Konsernya happy aja, tapi kan kita belum ketemu sama dokter, belum dianalisa sama dokter gimananya gitu kan, belum dapat evaluasi dari dokter secara maksimal gitu kan, maka kembali dulu ke rumah sakit untuk dilihat lagi. Setelah dilihat sama dokter, dievaluasi sama dokter udah oke, baru bisa keluar. Nah, Kama bisa keluar duluan, sementara Kala 1 hari setelahnya. Tapi ya membanggakan sih mas, apalagi anak sebulan ada aja gitu yang sakit gitu. Asuransi kan terus seperti Kan kita ada asuransi. Mau tahu asuransi saya? Enggak, kita ada asuransi. Dan ternyata asuransi itu penting sekali. Memang terlihat per bulan besar ya, tapi kita ngambilnya per tahun. Per tahun besar sekali. bisa ratusan juta emang satu anak. Enggak. Tapi kita all risk. Ya, asuransi kita mengambil all risk. Dan itu sangat penting sekali ternyata asuransi. Oke? Siapa yang mau endorse saya asuransi? Bicara aktivis Mas, istri kan kemarin juga aktif di Jakarta, bahkan kemarin Jepang juga ikut. Mas juga dari Jepang untuk aktivis Palestina. Kenapa? Istri, bagaimana melihat Ikut aksi itu di Jepang. jalan juga di Jepang? Oh, kalau soal Palestina apa segala macam itu jelas sikap kami itu sama. Artinya sikap kami tidak ada yang berseberangan, bahwa ini sudah bukan persoalan agama, ini persoalan kemanusiaan. Ini persoalan ada orang gila ya kan yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan kemudian melakukan genocide. Udah itu aja. Makanya kemudian dari sini ketika orang sudah berkuasa, maka godaannya adalah bagaimana dia mau menerapkan kekuasaannya itu untuk kemaslahatan umat atau untuk kehancuran. Nah, ternyata si Perdana Menteri satu ini itu cukup, waduh, dia lebih gila daripada Hitler ternyata gitu kan. Nah, karena itu makanya kita harus bersuara. Tadinya sih kita masih pada awal-awal konflik yang dulu kita masih mencoba untuk netral gitu kan, tapi setelah kita mempelajari dengan detail, dengan teliti, bahwa ternyata ya namanya penjajahan harus dihapuskan. Itu makanya kemudian kita bergerak. Nah, gerakan kita ini sebetulnya gerakan untuk melakukan bantuan itu pasti ya, tapi yang paling penting gerakan edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia yang masih belum berani bergerak, belum berani bersuara untuk bilang bahwa ini penjajahan kok. Dan kalau kalian hidup di Indonesia tapi kalian membela penjajah, ya suatu hal yang ironis sekali. Yang karena kita itu bisa seperti ini karena kita melakukan perlawanan dengan penjajahan dari Jepang, Belanda maupun penjajahan yang dilakukan oleh para priayi-priayi, oleh para juragan-juragan tanah, para bangsawan-bangsawan yang memeras itu kita perangi. Lah kok ada yang masih membela penjajah. Itu aja sih. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi kita juga memberikan edukasi. Insya Allah ini nanti kalau dilancarkan, insya Allah saya akan membuat dokumenter tentang itu. Tapi itu nanti. Mas Anang, berarti kata dokter bisa sembuh nggak sih penyakit anak-anak itu atau? Bisa, semua penyakit bisa sembuh. Kayak saya ini kan sekarang sembuh alhamdulillah karena sudah. Tapi kan yang namanya udara siapa yang bisa melihat? Ya kan, masa kita melakukan genocide terhadap kucing? Nggak bisa. Karena memang persoalannya kan ada di kucing, ya gitu. Terus udara mau gimana? Ya kalau mau disuruh milih adalah sebaiknya kita tinggal di Jogja, kembali ke desa. Bukan karena ada ini ya, saya memang suka desa, gitu kan. Dan saya sedang membangun desa dan punya rumah di desa, gitu kan. Menyenangkan sekali desa. Anak sendiri Mas, kapan mungkin keluar anak-anak- rumah sakit mas? Siapa? Anak sendiri kapan keluar rumah sakit? Udah, rumah sakit kapan ya? Udah 4 hari yang lalu. 4, Jadi 5 hari. 5 hari doang di rumah sakit, 4 hari. 4 hari di rumah sakit. Ya, oke? Mas, mungkin anak-anak kan udah pada besar nih, namanya juga kan mereka namanya pun Nikala, Kaba, terus ada Bre, ada Bumi juga. Itu gimana sih Mas mungkin idenya? Kenapa sih Idenya? ngasih nama unik-unik seperti itu? Saya menggunakan bahasa Sanskerta Oh. itu karena karena Indonesia memang sangat kaya ya dengan
Saya nggak mau menamai dalam satu suku, yaitu suku Jawa, Jawa aja atau Minang saja atau Sunda aja, nggak mau. Tapi saya mencoba untuk mencari bahasa yang lebih umum tapi masih mengakar di Nusantara, yaitu Sanskerta. Jadi Kala itu dari Sanskerta, Brawijaya kita semua tahu lah, Brawijaya, Bumi, terus kemudian Kana, Sibila. Kalau Sibil kita dari bahasa Timur Tengah, gitu kan. Itu, oke, cukup. Baik.